Shalom. Devosi 2 Samuel pasal yang ke-8. Ayat yang ke-15, 18 demikian firman Tuhan. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zerunya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara, Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, seraya menjadi panitera negara. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti, dan anak-anak Daud menjadi imam. Demikian firman Tuhan. Julius Caesar adalah pemimpin kekaisaran Romawi yang paling terkenal. Kemenangan demi kemenangan ia raih dalam perangnya untuk memperluas kekaisaran Roma. Bahkan dari namanya muncul istilah kaisar yang kita kenal hingga sekarang. Tapi tragis, hidupnya berakhir dengan dibunuh dalam sebuah gerakan pengkhianatan oleh para senator di bawah kepemimpinan Brutus, salah seorang sahabatnya sendiri. Orang-orang di sekitar kita sangat berpengaruh dalam keberhasilan atau kegagalan dalam banyak hal dalam hidup ini. Daud dikelilingi oleh orang-orang yang setia mendukungnya dan memberikan kemenangan demi kemenangan baginya. Memang di bagian-bagian selanjutnya sebagian orangnya ini nanti meninggalkan dia dan mengacaukan situasi. Tapi di bagian perikop ini mereka diakui berperan besar dalam kesuksesan Daud untuk membawa Israel masuk ke dalam masa kejayaan. Menyadari pentingnya kualitas orang-orang yang ada di sekitar kita ini, Alkitab berulang kali mengingatkan untuk hati-hati dalam bergaul. Milikilah sahabat-sahabat yang setia dan tulus. Milikilah komunitas persekutuan yang mendorong kita dan menjagai kita. Bukalah diri kita untuk dipengaruhi dan diperkaya oleh mereka. Namun, berhati-hatilah kepada orang-orang yang suka menipu, suka menjilat dan menfitnah. Berhati-hatilah kepada mereka yang munafik dan berusaha menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Kalau Tuhan beri kesempatan, pengaruhilah, nasihati dan bimbinglah mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi jangan sampai justru kita yang terbawa oleh pengaruh buruk dari mereka, sehingga tanpa sadar kita sedang menuju kepada kehancuran. Mari kita bijaksana untuk dapat melihat orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita menyadari bahwa orang-orang itu berpengaruh buruk, dan ketika kita masih berada dalam komunitas itu, kita mesti kuat. Kita justru yang mesti mempengaruhi mereka dengan hal-hal positif. Karena kita meyakini bahwa hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Terlebih setiap orang Kristen diberi anugerah Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan percayalah ketika kita yang berusaha untuk memberikan pengaruh yang baik melalui firman Tuhan yang diwujud nyatakan, maka semua itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tetapi sebaliknya ketika kita tahu bahwa banyak orang mempengaruhi sesuatu yang buruk dalam diri kita, sementara diri kita sendiri masih belum kuat, sementara diri kita masih perlu belajar untuk lebih kuat dan tangguh, kita menghindarkan diri dari orang-orang seperti itu, sehingga kita tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh buruk yang bisa merusak dan menghancurkan kita. Kelilingilah diri kita dengan orang-orang yang akan membawa kita kepada keberhasilan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.